Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu, karena Engkau mau menjadi sahabat kami, sahabat yang setia, sahabat yang dapat kami andalkan. Bukan cuma Engkau bersedia mendengar, tapi Engkau mengerti. Dan bukan cuma Engkau mengerti dan Engkau peduli. Engkau bukan cuma mampu, tapi Engkau juga mau menolong kami. Kiranya kami suka datang kepadamu dalam setiap kesempatan, menjalin persahabatan denganmu, berjalan bergandengan tangan dengan Engkau, ya Tuhan, guna menerima pertolongan kami yang kami butuhkan dalam setiap segi kehidupan kami. Saat ini kami siapkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Bersabdalah kepada kami. Roh Kudus-Mu kiranya menuntun kami ke dalam pengertian kebenaran dan menguatkan hati kami untuk bukan cuma mengerti, tapi juga mentaati firman-Mu. Terima kasih. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Sore ini saya ajak kita merenungkan satu ayat saja dari Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Marilah kita membuka Alkitab kita, Galatia pasal yang ke-6 ayat yang kedua. Saya membaca satu kali dan mengajak saudara kemudian membaca ulang ayat tersebut, satu ayat yang singkat. Demikian tulisan Rasul Paulus, Galatia pasal 6 ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Mari kita baca bersama-sama. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Hari ini kita mengangkat sebuah tema berdasarkan ayat ini, yaitu bertolong-tolongan menanggung beban. Beberapa waktu yang lalu, sebelum saya pergi ke Indonesia pada bulan Februari, saya ingat saya menyampaikan sebuah khotbah tentang salib sebagai pusat iman dan kehidupan Kristen dari Galatia pasal yang ke-6 ayat 14 dan sekitarnya. Saudara-saudara, di dalam khotbah tersebut saya menjelaskan bahwa salah satu tujuan utama surat Galatia ditulis oleh Rasul Paulus adalah untuk memberikan pelurusan dan pembenahan di dalam jemaat Galatia. Karena di gereja tersebut kemudian menyusup guru-guru palsu yang mengajarkan di dalam istilah Rasul Paulus Injil lain, Injil yang berbeda dengan Injil yang sebenarnya. Mereka yang mengajarkan Injil yang lain ini adalah orang-orang yang sangat mengutamakan hukum Taurat. Mereka adalah pengajar-pengajar berlatar belakang Yahudi, dan mereka ingin supaya petobat-petobat baru, orang-orang Kristen yang baru percaya, yang berasal dari latar belakang non-Yahudi, harus juga disunat seperti orang Yahudi. Paulus dengan tegas dan keras menentang ajaran tersebut, karena Paulus mengatakan, sekarang kita tidak lagi di bawah hukum. Kristus sudah menggenapkan seluruh hukum dan tuntutan hukum Taurat dengan menjadi kutuk ganti kita di kayu salib. Sehingga kita sekarang bersandar kepada Kristus dan penebusannya. Salib menjadi pusat yang terpenting, bukan lagi hukum Taurat. Lalu Paulus mengatakan, disunat atau tidak disunat itu bukan soal yang penting. Yang terpenting adalah menjadi ciptaan baru. Jadi Paulus menentang dengan tegas ajaran yang menekankan supaya orang Kristen masih tunduk ke bawah hukum, dalam hal ini hukum Taurat. Kalau kita perhatikan firman hari ini, di sana dikatakan, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Dengan mengingat latar belakang kitab Galatia ini, agaknya di sini Paulus bermain kata. Kita tidak perlu lagi tunduk di bawah hukum. Tetapi kalau kalian juga mau bicara mengenai hukum, kita semua harus tunduk di bawah hukum Kristus. Apa itu hukum Kristus? Itu yang terpenting menurut Rasul Paulus. Nah, di dalam berbagai kesempatan, gereja itu kerap tergoda untuk membias dari hakikat yang terpenting, seperti background surat Galatia tadi.
Sebetulnya yang paling pusat adalah salib Kristus, penebusan Kristus. Tetapi ada orang mau mengimbuk, menambahkan, ya, tambahkan sunat. Hari ini ada pengajaran mengenai yang penting hari Sabat, bukan hari Minggu, tapi hari Sabtu. Ada yang menekankan penting makanan tertentu tidak boleh dan sebagainya. Ada lagi ajaran-ajaran yang lain yang membuat yang terpenting itu menjadi tidak utama. Sepertinya ada soal yang lain lebih penting. Saudara-saudara, dalam khotbah 2 bulan yang lalu kurang lebih saya sudah menguraikan bahwa hari-hari ini soal sunat sudah tidak menjadi masalah. Oke, tidak ada yang menekankan hal tersebut. Tapi pembiasaan-pembiasaan yang lain bisa terjadi. Termasuk pembiasaan konsep mengenai gereja. Apa itu gereja? Kalau sekarang umumnya orang ditanya mengenai gereja itu apa, pasti orang berpikir mengenai gedung. Kamu mau gereja, gerejamu di mana? Pasti menyebut mengenai satu lokasi. Dan yang disebut lokasi itu di sana ada bangunan gereja di simpang jalan atau di jalan tertentu. Dan kemudian orang juga tanya gerejamu bagaimana? Ya, kalau ditanya gerejamu bagaimana itu, dia tanya selain gedungnya, fasilitasnya, program-programnya bagaimana? Menarik tidak? Orang menekankan hal tersebut. Padahal firman Tuhan tidak pernah menekankan soal-soal itu. Saudara, di dalam Perjanjian Baru, setiap kali menyebut gereja, tidak pernah merujuk kepada gedung. Tidak pernah. Tidak pernah merujuk kepada program-program. Tidak pernah. Tapi setiap kali merujuk mengenai gereja, gereja itu adalah kumpulan umat Allah. Orang-orangnya yang ditebus oleh Kristus. Dan kemudian yang ditekankan gambaran-gambaran yang penting adalah gereja itu tubuh Kristus. Gereja itu keluarga Kristus. Jadi suatu gambaran yang menekankan adanya jalinan hubungan. Nah, kebenaran seperti ini harus kita selalu ingat dan kembali kepadanya, back to the basic ini, supaya kita jangan membias kepada hal yang lain. Biarpun ada gedung yang bagus, ada acara dan program-program yang bagus, tetapi kalau inti hakikat ini tidak terdapat di dalamnya, maka kehidupan gereja itu menjadi masalah di dalam pandangan Tuhan. Nah, Paulus berkata, marilah kamu dan saya memenuhi hukum Kristus. Bagaimana itu hukum Kristus? Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, bahkan sebelum dia naik ke kayu salib, dia memberitahukan hukumnya. Dia katakan, hendaklah kalian saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Bagaimana kita dikasihi oleh Tuhan Yesus? Dia berkorban bagi kita. Dia memperhatikan kepada kita. Dia katakan, hendaklah kalian saling mengasihi, sama seperti aku mengasihi kamu. Di dalam kehidupan gereja, Tuhan mau ada kehidupan saling itu. Saling mengasihi, saling mengampuni, saling memperhatikan. Di dalam surat Ibrani dikatakan saling mendorong dalam perbuatan baik, saling mengembalakan, kehidupan saling, interaksi satu dengan yang lain. Hari ini berdasarkan Galatia 6 ayat yang kedua, kita mau berbicara mengenai saling menolong. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Saudara-saudara, mengapa kita perlu saling menolong? Kalau dilihat dari segi gambaran tadi tubuh dan keluarga, maka sudah jelas di dalam tubuh ini ada kehidupan saling, kehidupan interaksi. Tidak ada satu bagian tubuh kita yang tidak berinteraksi dengan bagian tubuh yang lain. Meskipun saking begitu rutinnya, kita kadang-kadang kurang merasakan, tapi sebetulnya terdapat saling itu. Barusan misalnya saya menaikkan kacamata saya. Karena apa? Saudara-saudara, saya tidak merasa comfortable kalau dia turun, ya, karena hidung saya manjung ke dalam, dia melorot, dan kemudian perasaan tersebut dilaporkan ke pusat, ke otak saya, dan otak memberitahukan pada tangan
Semua dengan begitu rileks dia menaikkan, saling membantu di dalam tubuh. Tidak ada yang tidak saling memperhatikan. Saudara, tanpa sadar kadang-kadang kita memasukkan jari kita ke dalam mulut untuk mencabut sesuatu di antara gigi. Ada sesuatu yang nyelip di sana. Mungkin tadi kita makan sesuatu, selip di sana. Tidak enak sekali. Itu di dalam tempat yang tidak kelihatan, tapi tangan kita langsung memperhatikan. Supaya yang di dalam mulut, perasaan tidak nyaman itu dapat diatasi. Saling memperdulikan. Demikian juga dalam kehidupan berkeluarga. Keluarga yang baik tentunya saling memperhatikan satu dengan yang lain, bukan tidak saling peduli. Bertolong-tolonganlah. Di dalam kata bertolong-tolongan ada pengertian saling menolong. Mengapa saudara kita perlu bertolong-tolongan? Karena dihubungkan dengan beban. Bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Mengapa selalu ada saling tolong-menolong? Sebab dalam kehidupan ini, di dunia, kita tidak pernah sepi dari beban. Hari ini kita tidak punya beban rasa apa-apa. Tapi ada orang lain, saudara seiman kita, yang mempunyai beban. Lalu Paulus katakan bertolong-tolonganlah. Artinya apa? Firman Tuhan tidak memberikan perintah di sana, tolonglah saudaramu yang menanggung beban. Tetapi bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu. Artinya apa? Hari ini saudara atau saya tidak punya beban, tapi lain kali kita tidak mustahil dan sangat mungkin juga mengalami hidup yang ditindih oleh beban. Betul? Hari ini kita rasa nyaman, semuanya lancar, orang lain ada kesulitan, tapi lain kali kita yang bisa mengalami kehidupan yang sulit, sehingga diperlukan tolong-menolong dalam kehidupan bersama umat Tuhan. Tidak ada hidup di dunia ini yang sepi dari beban. Ada persoalan kesehatan, bukan cuma tentang sakit penyakit yang seperti kita tahu biasanya ya, sakit ini, sakit itu. Tapi kadang-kadang ada orang yang seumur hidupnya di dalam keluarga dia menanggung beban tertentu sehubungan dengan kondisi kesehatan. Misalnya ada keluarga yang punya anak lahir otis, itu beban tertentu, saudara-saudara. Tapi siapa yang memperhatikan kondisi seperti ini? Ketika saya melayani di sebuah gereja di Indonesia, ada sopir gereja itu besar, punya beberapa sopir. Sopir gereja itu sudah begitu hidupnya pas-pasan, punya 2 anak. Anak yang besar itu otis dan jadi beban buat dia. Tapi barangkali seluruh gereja itu tidak ada orang yang tahu bahwa anak si Marlon ini itu otis, dan dia membutuhkan banyak biaya untuk mengurus anak ini. Kalau orang tidak memperhatikan, tentu saudara seiman ini meskipun dia sopir, tapi dia seorang Kristen juga, pasti hidupnya akan tambah berat, bukan? Sudah begitu sulit kehidupan ekonomi, masih dibebani oleh anak yang mengalami kelainan ketika lahir. Waktu saya pulang baru-baru ini, saya sempat ke gereja tersebut, saya berjumpa dia masih ada sopir itu masih melayani dan bekerja di sana. Saya tanya bagaimana adik, dia selalu panggil adik, anak yang pertama yang autis itu. Oh, baik-baik Pak Pendeta. Dia umur berapa sudah sekarang? Sekarang sudah belasan tahun, ya, sudah hampir pemuda. Dan bagaimana? Ya masih mendingan, tapi masih tetap autis. Sudah bayangkan, itu tentu beban buat keluarga seperti itu. Sakit itu tidak selalu yang menjadi beban, sakit kanker atau sakit diabetes atau sakit apa, tapi ada kelainan seperti itu bisa menjadi beban. Kita diajak untuk saling menanggung beban karena seperti itu. Kehidupan sulit kadang-kadang berhubungan dengan nafkah. Apalagi kita hidup di Amerika, begitu seorang dia di lay off atau kehilangan pekerjaan, wah itu menjadi beban yang tersendiri. Sebab biaya hidup itu besar, mungkin masih harus bayar mortgage dan sebagainya. Maka itu menjadi tekanan batin tertentu. Bila orang yang di lay off itu adalah seorang pria, dia kepala keluarga, itu bebannya lain lagi. Sebab seorang laki-laki, dia itu kepala keluarga. Kalau dia tidak bekerja,
dia pasti gelisah, beda dengan seorang wanita. Seorang laki-laki kalau tidak bekerja dia stres. Kita perlu share, karena seperti itu Tuhan katakan bertolong-tolonganlah kamu menanggung beban. Hari ini kita masih punya pekerjaan, tapi tidak ada yang jamin besok-besok kita tidak mungkin kehilangan pekerjaan. Kita berdoa untuk tidak, tetapi karena seperti itu tidak mustahil bisa terjadi atas diri kita juga. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan, bertolong-tolonganlah kamu, saling menolong satu dengan yang lain. Beban juga bisa merupakan problem-problem rumah tangga. Ada rumah tangga yang mempunyai persoalan-persoalan tertentu. Mereka membutuhkan orang yang ikut share dengan mereka. Mungkin menjadi teman curhat, menjadi penasehat, atau menjadi penengah. Itu diperlukan di dalam kehidupan bersama, di dalam gereja. Hari ini saya hendak menyoroti khusus tentang kedukaan sebagai beban yang istimewa. Kematian selalu menjadi persoalan yang sangat berat dalam kehidupan manusia. Dan itu selalu sangat mungkin dialami oleh setiap orang. Bagaimana kita berbagi ketika saudara kita mengalami kedukaan di tengah suasana perkabungan. Kita perlu belajar hal ini. Ketika saya pulang ke Solo, sehari sebelum saya kembali ke Amerika, ada seorang anggota jemaat dari gereja lain, bukan gereja yang saya gembalakan, tapi saya mengenal mereka mengalami sesuatu yang berat. Anggota ini, dia seorang ibu, beberapa tahun yang lalu suaminya meninggal mendadak. Padahal waktu itu si ibu ini, si istri sedang di luar kota. Tiba-tiba dia mendapat kabar suaminya meninggal mendadak pada hari itu. Dia sedang keluar kota hanya untuk hari itu. Karena serangan jantung suami meninggal. Mereka hanya punya 2 anak. Anak yang besar laki-laki, lalu yang kecil perempuan. Dan beberapa waktu yang baru saja ini ketika saya hendak kembali ke Amerika, anak laki-laki yang besar ini, anak pertama, mendadak meninggal dunia. Usia 23 tahun. Sebetulnya anak ini adalah tumpuan keluarga, tumpuan si ibu. Karena anak ini satu cerdas, dalam waktu dekat dia akan lulus dengan cum laude, dan dia juga seorang anak yang baik. Dia sangat aktif di gereja. Banyak orang mengagumi dia, anak remaja atau pemuda, tapi sifatnya dan rohaniannya baik sekali. Dia menjadi seorang pemimpin di antara para pemuda. Dia mempunyai banyak program dan proyek-proyek di gereja. Anak semuda ini dia sudah membuat program-program pelayanan, dan dia bercita-cita untuk mendirikan satu radio Kristen. Gereja itu belum punya radio, sudah punya balai pengobatan, ya. Tapi dia punya cita-cita, aku ingin bikin radio Kristen. Dia akan mengelola itu. Anak ini mendadak sakit. Sakitnya bisa bertubi-tubi, saudara-saudara. Mula-mula itu dia kena tifus, lalu berganti jadi demam berdarah, dan yang terakhir tiba-tiba dia punya empedu, mengalami gangguan dalam waktu yang berturut-turut. Jadi anak ini keluar masuk rumah sakit, dan terakhir tiba-tiba karena apa dalam kondisi sakit seperti itu disangka akan membaik, tiba-tiba meninggal. Jadi teman-teman di Solo memberitahu kepada saya mengenai keadaan ini. Saya langsung merasakan, tentu saudari ini atau ibu ini mengalami pukulan yang berat sekali. Saudara bisa merasakan, anak tumpuan keluarga begitu baik, berprestasi, bisa mendadak meninggal dalam usia yang sangat muda. Tentu susah sekali. Saya langsung kontak beberapa teman untuk terus mendampingi saudari ini. Mengucap syukur juga kepada Tuhan karena seorang penginjil di gereja itu, seorang penginjil wanita yang sangat aktif sekali, terus mendampingi saudari ini. Dan sudah lewat seminggu, saya minta nomor teleponnya, saya kontak dia dengan message. Lalu saya tanya bagaimana keadaannya. Dia bilang apa? Anak yang meninggal namanya Angga. Dia bilang Angga itu milik Tuhan, yang cuma dititip kepada kami. Dan Angga sudah hidup baik, dia sudah kenal Tuhan, dia cinta Tuhan. Sekarang Tuhan panggil dia pulang, mereka bisa merelakan. Saya mengucap syukur sebab dia sudah pernah punya teologi di pengertian firman Tuhan mengenai bahwa semua yang baik yang ada pada kita itu hanya apa?
titipan. Tidak usah kita terus pertahankan. Kita harus belajar seperti Ayub. Kita perlu bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu prinsip mengenai teologi titipan yang dimiliki oleh Ayub. Dia mengerti, dia punya tabungan itu, dia mengingat dan dia mempraktekkan. Tapi kemarin dulu saya teks lagi dia dalam rangka saya khotbah mengenai pertolongan dan beban. Sebenarnya bagaimana kabar? Dia jawab apa? Tidak gampang. Saudara, orang kalau sedang mengalami kedukaan, dia itu melewati masa krisis. Pada hari-hari awal, kalau didampingi banyak begitu, dia bisa kuat. Tapi selepas itu, hari-hari lewat, banyak orang sudah sibuk lagi dengan kesibukannya, dia itu akan mengalami masa sepi. Di dalam masa sepi itu, ada pergumulan yang bisa kembali lagi. Dan itulah yang dialami. Dia bilang, tidak gampang untuk bisa lewat dari keadaan seperti ini. Tapi, syukurnya dia pakai kata tetapi. Tapi bersyukur teman-teman dan banyak hamba Tuhan selalu mendampingi dan mendoakan. Dia pelan-pelan dia bilang dia bisa pulih lagi. Saudara lihat, dia bisa mengalami kekuatan dari mana? Bukan hanya karena pertolongan dari dalam dirinya, tapi juga karena ada saudara-saudara seiman yang terus mendampingi dia, mendoakan dia. Jadi dia merasa dia tidak sendiri. Saudara-saudara, kita perlu belajar bagaimana mengungkap kasih dalam kebersamaan. Istimewa ketika salah seorang saudara kita mengalami kedukaan. Kedukaan, kadang-kadang ada kedukaan yang normal, yaitu ketika seorang sudah lanjut usia, dia meninggal dunia, ya itu wajar bukan? Tapi ada kedukaan-kedukaan yang kadang-kadang begitu luar biasa keadaannya. Mungkin karena kecelakaan, atau sesuatu yang mendadak, atau meninggal dalam usia yang muda, seperti kisah ini, macam-macam. Itu adalah kondisi yang sangat istimewa. Bagaimana kita saling menolong dan menanggung beban dalam keadaan seperti ini. Kita perlu belajar. Mengapa kita perlu belajar? Sekarang saya beritahu kepada saudara. Kalau orang-orang Kristen tidak diajar bagaimana berbagi beban dalam keadaan seperti itu, kita itu kadang-kadang atau sering malah sepertinya kita berbagi beban, tapi kita itu menimbulkan beban tersendiri. Apa yang saya maksudkan? Sekarang kita lihat, kita adalah orang-orang timur. Kalau ada orang berduka, kita biasanya lakukan apa? Kita pergi melayat, kan? Kita pergi ikut ke rumah duka. Tapi apakah kita ikut betul bela sungkawa? Apa artinya bela sungkawa? Bela sungkawa itu artinya ikut bersedih dengan keluarga yang sedang berkabung ini. Atau kita datang cuma karena pro forma, karena adat istiadat, apalagi kalau kita tinggal di daerah seperti bukan perumahan elit yang tidak saling mengenal, tapi dalam suatu daerah, wilayah yang seperti kampung begitu, ya di jalan yang kecil, semua saling mengenal. Biasanya kalau ada satu keluarga meninggal, kita semua ikut melayat, ya. Atau kita dalam sebuah gereja, ada satu anggota sedang berkabung, ya semua ikut pergi melayat ke sana. Tapi apakah waktu kita pergi melayat itu betul-betul hati kita turut serta atau tidak? Jangan-jangan hanya karena kebiasaan adat istiadat kita datang. Kita tahu dari mana orang itu datang hatinya ikut atau sekedar adat istiadat. Saya paparkan kepada saudara. Pernahkah saudara perhatikan orang datang ke perkabungan, tapi suasana perkabungan itu ribut sekali karena orang ngobrol di sana. Kadang-kadang sebelum upacara dimulai, kita masih semua di lobi di sana sebelum masuk ke ruangan seperti ini misalnya. Di luar itu ribut, chatting, bahkan ada yang tertawa, bergurau. Apakah cocok kita bergurau dalam keadaan seperti itu? Di dalam ada keluarga yang berduka, dia mendengar orang tertawa terbahak-bahak di luar. Kalian tuh tertawa apa? Itu membuat suasana yang tidak pas untuk orang yang berkabung. Saudara setuju dengan saya untuk hal ini? Saudara lihat, itu karena orang yang datang, dia sebetulnya hatinya tidak ikut, dia tidak mengerti bagaimana berbagi dengan pantas. Beberapa kali malah ada orang yang posting, habis dia ikut perkabungan seperti itu, dia bahkan mengiring sampai ke pemakaman,
Habis itu mereka posting di Facebook, di WhatsApp, apa? Posting fotonya jalan-jalan ke daerah wisata di sekitar tanah kuburan seperti itu. Ya memang sih nggak ada yang larang, boleh-boleh saja. Kan yang berkabung itu keluarga itu, ya kan? Aku sudah datang tadi melayat, dan sekarang sudah off dari acara itu. Ya kebetulan pemakamannya dekat dengan daerah wisata, kita pergi muter-muter, foto-foto, lalu posting semuanya. Saya ada punya perasaan, mungkin cuma perasaan saya, tapi rasanya kok kurang pas. Kalau tadi kita pergi menyatakan ikut berkabung bela sungkawa dengan keluarga yang sedang sedih itu, mendingan habis itu kita langsung pulang deh. Kita membawa suasana itu tetap masih dalam hati kita dan berdoa untuk keluarga tersebut. Bukan selepas acara itu kita hura-hura pergi jalan-jalan, mungkin pergi makan-makan, habis itu masih foto-foto kita kirim lagi, posting kemana-mana. Dan sedikit waktu cepat atau lambat pasti sampai juga kepada keluarga yang berkabung. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan berpikir ini karena orang-orang Kristen, dan ini terjadi dalam lingkungan Kristen, tidak pernah diajar lewat mimbar atau kelas-kelas bagaimana kita berbagi. Jadi hari ini tanggung jawab saya sebagai gembala sidang, saya mengajar kalau kita berbagi dengan orang yang terluka, marilah kita ikut bersama-sama dengan seluruh perasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita berbagi, hati-hati, jangan sampai sembarang ngomong. Teman-teman Ayub datang mau berbagi dengan penderitaan Ayub. Mula-mula mereka duduk diam beberapa hari, tapi habis itu nggak tahan. Mereka mulai ngomong kepada Ayub, maksudnya mau menghibur, menolong Ayub, tapi bukannya menolong, bukan menghibur, malah menimbulkan kepedihan kepada Ayub, sebab mereka menuduh Ayub. Mereka punya teologi bahwa kalau orang diberkati Tuhan, kalau orang hidup beres dengan Tuhan, dia pasti diberkati. Dan kalau diberkati Tuhan, pasti semuanya aman, semua lancar. Jadi kalau ada kesusahan, ini timbul tanda tanya. Kamu sebetulnya ini ada apa yang kamu lakukan? Kita lihat kamu baik-baik, sepertinya saleh hidupnya. Tapi sebetulnya barangkali kamu lakukan satu dosa ini. Akhirnya mereka mulai mengupas kondisi Ayub dari segala segi, dan ujung-ujungnya mendakwa Ayub bahwa Ayub ini ada hal yang gak beres di dalam hidupnya. Setelah lihat, orang mau menghibur, tapi bisa sembarang ngomong, Allah menimbulkan kesedihan. Beberapa minggu lalu, atas informasi dari Jun, kami melihat film yang baik, yaitu Miracles from Heaven. Ya, judulnya betul From Heaven ya, Miracles from Heaven. Nah, itu disitu diceritakan dengan satu keluarga yang mendadak anaknya sakit, sampai perutnya besar sekali. Dokter mengatakan tidak ada apa-apa, tapi jelas anak ini ada persoalan, dan ternyata anak itu mengalami kelainan di dalam syaraf pencernaannya, sehingga peristaltik usus tidak bekerja. Oleh sebab itu dia terus muntah dan perutnya besar karena dia tidak bisa BAB dengan seperti normal. Lalu orang-orang di gereja ada yang datang kepadanya mengatakan, kami terus berdoa untuk kamu. Bagus kan berdoa untuk yang sedang berkesusahan. Tapi ada seorang ibu yang datang lagi mengatakan, tapi ini kita sudah berdoa begini lama ya, sudah lewat berapa lama, kok Tuhan gak jawab-jawab? Sebetulnya jangan-jangan ada apa dengan kamu? Mulai seperti teman Ayub, sudah lihat, maksudnya menghibur, tapi mendakwa dan menimbulkan frustrasi untuk keluarga ini. Sampai kemudian istrinya, si ibu ini yang anaknya sakit, langsung mengatakan, aku tidak mau lagi kembali ke gereja itu. Dia mengalami trauma. Dia bilang, enak saja ngomong seperti itu. Tidak mengerti betapa susahnya kita mengalami kenyataan seperti ini. Saudara-saudara, marilah kita belajar bagaimana berbagi juga dengan ucapan-ucapan kita. Kalau ada orang mengalami kedukaan, coba kita mau bicara apa kepadanya. Ternyata gak gampang, saudara-saudara. Kemarin dulu saya baru dapat posting mengenai apa yang jangan kamu katakan kalau orang mengalami kedukaan.
artinya ada orang yang meninggal dunia, apa yang tidak boleh kamu katakan kepada keluarganya? Dan yang menguraikan itu adalah seorang hamba Tuhan. Dan dia menguraikan beberapa kalimat yang seringkali orang ucapkan, sebetulnya gak cocok, saudara-saudara. Contohnya, ada yang bilang begini kepada orang yang berduka, berkabung. Oh, Tuhan pasti ngerti betapa kamu kuat. Karena Tuhan kan tidak pernah memberikan pencobaan kepada kita lebih daripada kekuatan kita. Jadi, artinya betul teologianya, tetapi orangnya sedang berduka. Apakah Tuhan memberikan dia beban seperti itu? Itu tidak bisa membuat orang jadi bukannya baik, bukannya hati senang kepada Tuhan, bisa berontak. Ada lagi anak kembar lahir, yang satu meninggal, lalu orang datang kepada orang tua yang mengatakan, ya syukurlah puji Tuhan kamu masih punya satu kan. Anak yang satu sudah nggak ada, untung kamu masih punya satu. Ya benar sih benar, masih untung masih punya satu. Tapi tetap orang yang kehilangan kan tetap hilang. Yang hilang kan tetap tidak bisa kembali. Jadi saudara-saudara, betul-betul tidak gampang. Kita mau bilang apa kalau orang sedang berkabung? Marilah kita memikirkan. Saya tidak menganjurkan apa-apa, tapi kita harus berpikir. Kita mau ungkap bagaimana simpati dan perasaan ikut berduka kita. Lebih baik mungkin kita mendampingi saja, menemani. Tidak bicara apa-apa kalau perlu. Hak itu, pelukan, mungkin berbicara lebih banyak daripada kalau kita bicara tidak tepat. Ya, kita mendampingi, menemani. Dan ingat, seperti tadi saya contohkan, menemani bukan cuma ketika hari-hari peristiwa itu. Kalau persis hari-hari sekitar peristiwanya, pasti banyak sekali yang kontak dia. Yang telepon, yang kirim kartu, yang datang berkunjung, banyak sekali. Tetapi sesudah lepas hari keramaian perkabungan itu, minggu kedua, minggu ketiga, biasanya itu sepi. Kita nyatakanlah kasih kita di hari-hari yang sepi itu. Tetap mendampingi, kontak, menemani, mungkin dia mau curhat dan sebagainya. Berdoa untuk orang yang berduka atau yang sedang berkesusahan itu sangat baik sekali. Berdoa, gereja bisa mengadakan kelompok doa khusus, bahkan ada doa berantai untuk orang yang sedang berkesusahan, baik urusan kematian, mungkin urusan sakit penyakit, dan yang semacam itu. Membantu yang praktis. Kadang-kadang keluarga yang sedang berkesusahan itu anggota keluarganya tidak banyak. Bisa-bisa mungkin dia sebatang kara. Bagaimana dia bisa menjaga orang yang sakit, juga mengurus rumah tangga, atau kalau dia ada anak kecil, bagaimana dia masak dan sebagainya. Keluarga yang seperti ini perlu mendapat pertolongan yang praktis. Mungkin ada yang bantu giliran jaga. Ketika saya melayani di Indonesia, ada seorang yang sakit, dia seorang sebatang kara, tidak ada sanak saudaranya di sana, dia juga tidak menikah, dia sakit dan perlu dijaga. Siapa yang jaga, saudara-saudara? Adalah anggota-anggota gereja yang menyediakan diri. Mereka mendaftar, dibuat daftar, lalu jam sekian sampai jam sekian ada anggota yang menjaga di rumah sakit. Habis itu gantian, plus ganti yang lain. Itu pertolongan yang praktis, menolong seperti itu. Ada yang bantu pergi belikan obat, ada yang bantu lihatkan infusnya. Wah, air infus sudah hampir habis. Sudah tahu sendiri di rumah sakit, apalagi kalau kelasnya kelas yang rendah, itu mungkin bisa tidak ada yang perhatikan. Tapi ada orang yang bantu jaga, lalu pergi ke perawat, beritahukan cairan infus hampir kering, jadi diganti. Saudara lihat, itu adalah pertolongan yang sangat berguna sekali. Kalau Anda seorang yang berbakat untuk urusan dapur, bisa memasakkan satu menu untuk keluarga tersebut. Kalau yang sakit adalah orang tuanya, anak-anaknya, tidak ada yang mengasuh, maka ada anggota gereja lain
yang memperhatikan. Itulah hal-hal praktis mengenai bertolong-tolongan menanggung beban. Tadi dalam saat-saat menyanyi, Wira bertanya bagaimana orang lain bisa tahu bahwa kita adalah gereja yang saling mengasihi. Ya, dari hal-hal yang seperti ini, saudara-saudara, hidup bergandengan tangan, saling tolong menolong. Gereja berkembang di dalam catatan Perjanjian Baru bukan karena hal-hal hebat yang menarik dari program-program dan sebagainya, tapi kehidupan persekutuan yang sangat indah di dalam gereja itu. Orang yang saling mengasihi, hidup yang diubahkan oleh kuasa Kristus. Lalu orang-orang luar yang belum mengenal Injil tertarik dan bertanya-tanya, lalu mereka mendapat jawab dan mereka juga mau percaya kepada Tuhan. Jadi kalau kita hidup saling mempedulikan, saling memperhatikan, bertolong-tolongan menanggung beban, pastilah ada dampak juga untuk pelebaran pekerjaan kerajaan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati renungan kita hari ini dan membuat kita bertumbuh di dalam kasih sebagai keluarga dan tubuh Kristus, bertolong-tolongan menanggung beban satu dengan yang lain. Amin.